Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Luar biasa, Bu. Oke. Tetap semangat, Bu. Tetap semangat, puji Tuhan semuanya. Nah, hari ini kita akan bertemu lagi ya dengan Ibu dalam pembelajaran matematika. Kita akan melanjutkan materi kita masih tentang fungsi, yaitu korespondensi satu-satu. Tapi sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas, Istri. Mic-nya Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ketua. Ibu lihat sekelilingnya masih banyak sampah ini yang berserakan. Silakan dipungut dulu ya, dibuang dulu sampahnya biar bersih kelas kita dan jadi nyaman. Nah, anak-anak Ibu, Ketua, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ketua. Ibu, sepertinya masih ada yang tidak hadir. Oh iya, kemana mereka? Tadi di pelajaran pertama masuk? Sepertinya lagi di kantin mungkin, Bu. Mungkin terlambat ya, Bu ya. Bentar izin, Bu. Izin ya, oke. Nanti diingatkan temannya ya, Nak. Siap, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang korespondensi satu-satu. Tapi sebelumnya Ibu mau mengingatkan dulu. Masih ingat kan tentang fungsi yang kita pelajari sebelumnya? Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa yang masih ingat tentang fungsi? Tentang relasi dan fungsi yang kita pelajari sebelumnya. Coba Eka, mungkin bisa bantu jelasin. Halo, Eka. Oke, yang lain coba. Yang bisa bantu jelaskan tentang fungsi. Saya, Bu. Oke, silahkan Ahmad. Fungsi menurut saya ya, Bu, ya. Ya. Itu merupakan relasi yang menghubungkan semua anggota himpunan pada daerah asal, Bu. Tepat satu ke himpunan yang lawannya, Bu. Oh iya, Gitu. baik. Sudah bagus ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan syarat fungsi? Coba Amberto. Baik, Bu. Kalau saya, Bu, fungsi itu kalau dia memiliki pasangan, Bu, anggota domainnya memiliki pasangan. Semua ya, Bu, ya. Baru anggota domainnya tidak ada yang memiliki pasangan lebih dari satu, Bu. Artinya cuma pasangannya satu semua. Itu, Bu. Oke, baik. Nah, ada satu lagi. Tadi sebelumnya kita udah belajar bahwa tidak semua relasi, semua fungsi merupakan relasi, tetapi semua relasi belum tentu Fungsi. Oh iya, bagus. Baik. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, tujuannya yaitu nanti setelah kita belajar hari ini, maka Ananda semuanya akan bisa menyebutkan ciri-ciri dari
suatu korespondensi satu-satu, lalu bisa menentukan berapa banyak korespondensi satu-satu yang dibuat dari relasi yang ada. Kemudian kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Bagi anak-anak ibu yang aktif dalam pembelajaran hari ini, dalam kelompok, dan maupun perseorangan nantinya, ibu akan berikan reward. Ini dia, berupa gambar emoticon. Oke, siapa yang mau reward? Saya Bu mau. Oh iya, baik. Nanti rewardnya akan dikumpulkan itu sebagai tambahan nilai ya. Baik, kita akan masuk ke pembelajaran kita. Nah, boleh dilihat dulu ini gambar apa yang ada di yang sudah Ibu tampilkan ini? Siapa yang Gambar tahu? pagar, Bu. Gambar Pagar rumah yang ada pagar nomornya, Bu. rumah. Iya, betul. Pagar rumah yang sudah ada nomornya. Nah, anak-anak Ibu pernah tidak ketemu orang yang cari-cari alamat, salah alamat, pernah nggak ketemu? Pernah, Bu. Bu. Nah, itu Pernah. kenapa Lagi ya meeting nggak, Bu? kira-kira? Kenapa? Karena Nomornya nggak tahu. Iya, salah alamat Mungkin dia ya. alamatnya alamat palsu, alamat Bu. palsu, Bu. Iya, alamat palsu. Nggak punya nomor rumah, Bu. Oh iya, betul. Nah, tapi seharusnya setiap rumah itu hanya memiliki satu nomor, Bu. satu rumah. nomor rumah. Nggak boleh double, nggak ada yang double nomor rumahnya ya. Kemudian selanjutnya ini ibu kota negara. Ibu mau tanya, ibu kota negara Indonesia apa ya? Jakarta, Bu. Jakarta. Ini adalah negara-negara di ASEAN. Pernah nggak dengar kalau ibu kota negara itu ada dua? Belum pernah Bu. Belum ya? Berarti tetap ibu kota negara itu hanya satu ya, dan masih banyak contoh yang lainnya. Jadi itu merupakan contoh-contoh korespondensi satu-satu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, anak-anak ibu semuanya, sekarang silahkan duduk dulu di kelompoknya masing-masing. Sudah tahu ya, Bu, ini kelompoknya. Oke Bu. Oke, sudah ya. Nah, sekarang Ibu sudah bagikan LKPD kepada Ananda semuanya. Silakan bekerja dalam kelompoknya. Ya, Bu. Oke. Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke. Ini ya, Ibu juga sudah tampilkan LKPD-nya. Silakan diisi nama kelompoknya ya, Nak. Baik, ada kendala kelompok 1? Belum Bu, nanti kalau ada kami tanya Bu. Nah, yang kurang jelas boleh ditanya ya, Nak. Baik, Bu. Gimana Ade Chandra? Ada kendala dari LKPD-nya? Belum ada saat ini, Bu. Masih proses pengerjaan. Oh iya ya, oke, baik-baik. Kerjasama ya, Nak ya. Ibu juga akan memperhatikan kalian dalam kelompok, jadi nggak hanya satu orang yang mengerjakan LKPD-nya, mengerjakannya bersama-sama. Karena ada nilainya dari setiap apapun kegiatan yang kalian laksanakan pada pembelajaran kita hari ini. David, bagaimana kelompoknya? Yang proses, Bu. Ini kawan-kawan nak mau diajak kerjasama ini, Bu. Nah, jangan seperti itu. Harus kerjasama supaya ada nilainya sama-sama.
Bisa dilihat ya, itu ada gambar rumah ya kan? Apa masalahnya di KPD itu? Mencocokkan lagi kan? Iya, Bu. Cocokkan kembali. Nah, nanti dijawab ya pertanyaan ini supaya kita bisa menarik kesimpulan. Baik, sudah ada kelompok yang Bu lihat ini kelompoknya Anjar sudah selesai menarik apa itu korespondensi satu-satu. Kemudian nanti dilanjut ya dengan aktivitas selanjutnya. Anjar. Iya, Bu. Bagaimana? Sudah siap Ananda? Waktu kita tinggal 5 menit lagi ya. Bu. Ini si Ahmad lihat-lihat ada masalah, mau bertanya. Bagaimana Ahmad? Oke, waktunya habis ya. Sudah siap semua ya? Bu perhatikan kelompok 1, 2, 3, dan 4 udah selesai ini. Baik, siapa yang akan mau tampil? Kelompok mana yang mau tampil? Perwakilan aja, anak. Karena nggak semua bisa kita tampilkan ya. Tapi nanti yang lain, kelompok lain silakan menanggapi apa yang telah dibuat oleh kelompok yang lain ya. Baik, kelompok Desvi ya mau tampil. Saya share screen-nya rusak, Bu. Oh, anggota Ini laptopnya nggak mau ini. Atau saya kirim ke Ibu, nanti Ibu yang bantu apanya? Oke. Bantu tampilnya ya. Oke. Saya oke, udah ya. Ya, silahkan. Sudah terlihat. Sudah, Bu. Baik teman-teman, kami mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun pada kesempatan kali ini, hasil diskusi kami adalah berdasarkan permasalahan yang kami amati dari seorang dari temannya memiliki satu nomor rumah yang berbeda sehingga akan memudahkan menemukan alamat rumahnya tersebut. Coba dibayangkan jika di rumah itu tidak ada nomor yang sama. Berdasarkan wacana di atas, terjadi relasi antara nomor rumah dengan rumah pada suatu kompleks rumah yang dapat ditulis sebagai berikut. Ada sekelompok siswa dengan yang terdiri dari 5 siswa yaitu Alex, Melia, Charlie, Yogi, dan Bobby dengan nomor rumah 4, 7, 11, 12, 21. Pasangan nama siswa dengan nomor rumahnya berdasarkan wacana di atas adalah Alex, rumahnya nomor 7, Melia, rumahnya nomor 11, Charlie, rumahnya nomor 21, Yogi, rumahnya nomor 12, dan Bobby, rumahnya nomor 4. Nah, pertanyaannya, apakah setiap anggota A dipasangkan dengan setiap anggota B, di mana A itu mewakili rumah dan B mewakili nomor rumah? Jawabannya ya. Kemudian apakah setiap anggota B dipasangkan dengan anggota di rumah A? Ya. Dan yang ketiga, adakah anggota A yang memiliki pasangan yang sama di B? Tidak. Dan terakhir, adakah anggota B yang memiliki pasangan yang sama di A? Jawabannya juga tidak. Dari wacana di atas dapat disimpulkan bahwa
korespondensi satu-satu adalah fungsi yang hanya tepat memasangkan satu. Lanjut atau sampai situ dulu, Bu? Sini dulu, kita tanya dulu kelompok yang lain. Ada nggak yang berbeda jawabannya? Ada yang punya jawaban berbeda, kelompok lain? Sama, Kelompok Bu. Betty juga sama lah? Sama, Bu. Oh ya. Yang lain bagaimana? David? Sama, Bu. Sama. Panahnya juga sama nomornya? Kami nomor rumahnya beda, Bu. Oh, nomor rumahnya berbeda. Iya. Oh Ya, iya. nomornya salah kayaknya, Bu. Oh iya. Tapi di sini nggak ada ya aturannya bahwa si Alex itu pasti nomor rumahnya 4 gitu ya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kalau kami buatnya berurutan sesuai dengan wacananya, Bu. Oh iya, sesuai dengan wacana. Berarti kalau sesuai dengan wacana harusnya sama dong. Oh iya. Alex itu Iya, nomor harusnya Alex rumahnya nomor 4, Bu. 4 ya. Iya, Bu. Ya, cuma di sini kan tidak disebutkan ya si Alex itu nomor 4 gitu. Baik, untuk kesimpulan ada yang berbeda kesimpulannya? Kelompok yang lain apakah sama juga? Adik Chandra bagaimana? Apakah sama jawabannya ini? Ada tambahan mungkin dari kelompok? Sama Bu, saya satu kelompok dengan Desti, Bu. Sama, Bu. Oh iya, maaf. Kelompok si Destri. Sama, Bu. Sama jawabannya? Ya, Bu. Oke, Amberto mungkin kelompok 4? Kalau saya ada tambah kata sebaliknya, Bu. Sebaliknya? Dan sebaliknya. Oh, dan sebaliknya gitu ya. Berarti Fungsi yang hanya tepat memasangkan satu pasangan dan sebaliknya, Bu. dan sebaliknya. Oke. Nah, jadi korespondensi satu-satu itu fungsi yang hanya tepat memasangkan satu ya. Nggak boleh bercabang ya. Ya, Bu. Oke. Nah, kelompok selanjutnya boleh dibacakan ini aktivitasnya. Kelompok siapa yang Eka? Eka bagaimana kelompoknya? Eka sekelompok dengan David, Destri. Siapa yang mau membacakan? Kelompok 3. David? Halo. Halo, Bu. Ya, oke. Di sini kita akan menentukan yang mana yang korespondensi satu-satu dan yang mana yang bukan korespondensi satu-satu. Baik, Bu. Kalau menurut dari kelompok kami, yang gambar yang pertama ini itu disebut dengan korespondensi satu-satu, Bu. Ya. Lalu gambar yang kedua ini, 2i ini itu disebut dengan fungsi. Lalu gambar 3i itu juga korespondensi satu-satu. Gambar yang keempat juga korespondensi satu-satu. Gambar kelima juga korespondensi satu-satu. Itu dari kelompok kami, Bu. Oke. Selanjutnya. Yang nomor 2. Jawabannya aja. Oh, nomor 2 yang A itu A dengan 2, B dengan 4, C 4, D 4 itu bukan korespondensi satu-satu. Yang B A dengan 2, B dengan 4, C dengan 6, D dengan 8 itu menurut kami korespondensi satu-satu, Bu. Yang C A dengan 8, B dengan 6, C dengan 4, D dengan 2 itu juga korespondensi satu-satu. Dan yang D A dengan 2,
A dengan 8, B dengan 4, C dengan 4. Karena ada 4 berpasangan dengan C dan B, menurut kami itu bukan korespondensi satu-satu, Bu. Begitu, Bu. Baik, terima kasih. Ada kelompok lain yang berbeda jawaban atau punya pendapat berbeda? Silahkan. Silahkan, ada? Atau sama semua? Saya sama, Bu. Sama ya, oke. Berarti nggak ada yang berbeda ya jawabannya ya? Bu, sama-sama, Bu. Baik. Kelompok selanjutnya, ini kita akan menemukan berapa banyak korespondensi satu-satu yang dibuat dari dua himpunan. Silahkan dibaca langsung ke tabelnya. Si Betty mungkin? Ibu, di sini dilengkapi tabel sebelum mengisi, baca petunjuk berikut. Isilah kolom pertama dan isilah kolom pertama dan kedua terlebih dahulu. Rubahlah isi pada kolom ketiga dalam bentuk kalian bilangan asli yang berurutan. Contohnya 6 sama dengan 3 kali 2 kali 1. Isilah baris keempat dan 5 berdasarkan pola pada barisan sebelumnya. Di sini banyak anggotanya, yang A-nya 2, banyak anggota B-nya 2. Kami mendapatkan banyak korespondensi satu-satunya juga 2. Nah, yang berikutnya lagi banyak anggotanya 3 dan B-nya anggotanya juga 3, maka korespondensi satu-satu yang terjadi ada 6. Berikutnya lagi anggota A-nya ada 4, anggota B-nya juga ada 4, maka banyak korespondensi satu-satunya ada 24, Bu. Oke. Kesimpulannya di sini banyaknya pemetaan korespondensi satu yang mungkin dari himpunan A ke B ke dikit lagi bawah, Bu. Di bawah. Oh, itu ya. Kesimpulannya kalau N di sini faktorial sama dengan 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1. Kalau 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Sedangkan kalau faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu, Bu, kesimpulannya, Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bu. Kelompok yang lain bagaimana? Apa ada yang punya jawaban berbeda? Sama semua, Nak? Berarti sudah paham ya dengan pembelajaran kita hari ini? Paham, Bu. Sudah, Bu. Mungkin karena siang ini masih tidak semangat anak-anak Ibu ini ya. Coba Ibu sapa kembali. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat. Semangat, jangan lupa bahagia. Luar biasa. Ayo, tetap semangat meskipun siang harus tetap semangat anak-anak Ibu ini. Baik, kita mungkin sudah waktunya sudah hampir selesai. Kita akan masuk ke kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak Ibu, dari LKPD yang sudah kita pelajari atau yang sudah kalian kerjakan hari ini, korespondensi satu-satu itu merupakan dari himpunan A ke himpunan B, itu merupakan fungsi yang memasangkan setiap anggota pada satu anggota B, dan juga sebaliknya. Misalnya dari himpunan B ke himpunan A, maka dia tetap atau tepat memasangkan satu, tidak boleh berpecah. Itu korespondensi satu-satu. Nah, selanjutnya domain dan kodomainnya harus tepat satu ya, dan sebaliknya. Dan setiap anggota korespondensi satu-satu itu harus sama banyak. Karena kalau tidak sama banyak, dia tidak merupakan korespondensi satu-satu. Ini mencari korespondensi satu-satu dengan N faktor. Nah, sejauh ini anak-anak Ibu, apa ada pertanyaan?
Anak-anak Ibu, apakah ada pertanyaan? Ibu saya tadi masih bingung, Bu. Oh ya, silahkan. Apa yang bingung, Nak? Yang di kesimpulan terakhir itu tadi, Bu, N faktorial tadi itu benar ya tadi ya, Bu ya? Oke. Yang ini ya, Nak. Oh iya, udah Bu, udah Bu. Oh, udah paham sekarang, Bu. Oke. Baik, ada lagi yang lain, Nak? Silakan bertanya dulu sebelum nanti bingung untuk pelajaran selanjutnya. Ahmad, bagaimana ini? Kayaknya lihat-lihat cukup, Nak. Oke, baik. Mungkin demikian pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak Ibu semuanya, kita telah mempelajari korespondensi satu-satu, yang itu merupakan, Ibu ulang lagi ya, supaya kalian lebih paham, dia hanya tepat memasangkan satu dan anggotanya juga harus sama banyak ya, Nak. Dan sudah tahu ya bagaimana cara menentukan banyak anggotanya. Baik, untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita akan menentukan nilai dari suatu fungsi dan rumus fungsi. Jadi Ibu harap anak-anak Ibu bisa membaca buku paket yang sudah ada dan mencari materi-materinya dari referensi yang ada. Bisa dari internet, bisa dari YouTube, atau dari sebagainya ya. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, silahkan Ketua kelas pimpin kita dalam doa. Baik semuanya, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum kita berpisah-pisah ini, sebelum saya keluar dari kelas, kita ulangi lagi jargon kita. Apa kabar hari ini? Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Luar biasa. Jangan lupa bahagia ya. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Selamat siang semuanya. Terima kasih ya, Nak ya. Selamat siang. Oke, terima kasih kepada Bu Ades ya yang telah tampil pada petinya di sesi siang ini. Ya cukup bagus ya, cukup baik gitu ya. Selanjutnya kita minta dulu masukan dari Bapak Ibu semua. Kalau ada yang memberi masukan kepada Ibu Des, silakan Ibu. Bapak Ibu silakan kalau ada yang memberi masukan gitu. Ayo Bapak Ibu, siapa yang memberikan masukan? Ada? Ya kalau tidak mungkin menjelang Bapak Ibu yang untuk memberikan masukan gitu ya. Saya saran sedikit saja. Bu Ades, itu kalau misalnya ya siswa telah memberikan jawaban dari presentasi gitu ya, kalau bisa kita itu memberikan penguatan juga gitu. Sebab tadi ada yang pada kegiatan 1 itu mendefinisikan korespondensi 1-1 itu kan nampaknya yang dibuat siswa itu kurang lengkap jawabannya. Nah, kitalah yang akan melengkapinya, kitalah yang akan menguatkannya kan gitu ya. Jadi kalau bisa itu setiap dari jawaban siswa hasil presentasinya masing-masing kelompok misalnya kita juga memberikan penguatan gitu ya. Setelah kita berikan penguatan, di akhir nanti baru kita minta siswa-siswa kita untuk menyimpulkan gitu ya, kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran kita minta gitu kan. Mereka kan sudah tahu hasil dari diskusinya yang kita kuatkan itu gitu, sehingga kita minta kesimpulan dari masing-masing siswa kita gitu. Mereka yang akan menyimpulkan sendiri gitu. Kita minta mereka. Ya itu aja Bu Des. Kemudian ada narasi dari kalimat yang di apa tadi ya, di komplek tadi itu.
narasi nomor rumah ya. Ada yang sama atau enggak ya? Ada enggak nomor rumah yang sama gitu? Kalau ada rumah yang sama, ada yang sama tuh Bu Des. Tapi kalau dibuatkan suatu komplek gitu ya, di suatu komplek atau suatu daerah itu pasti nggak ada gitu ya. Kalau misalnya narasinya hanya ada nomor rumah yang sama, banyak yang sama. Gitu. Tapi dengan komplek yang berbeda gitu. Gitu. Itu aja masukannya. Ya, terima kasih Bu Des. Ya, terima kasih Pak Uya. Saya nggak kepikiran sampai ke situ Pak. Nomor rumah. Ada Bapak Ibu yang memberikan masukan? Ya kalau tidak kita minta kepada Pak Farid untuk memberikan tambahan. Silakan Pak. Halo Pak Farid. Halo Pak, Bapak Ibu yang lain atau dulu? Pak Faridnya kayaknya permisi tadi Pak. Saya lihat di chat. Oh izin ya? Iya, iya. Atau kepada Pak Ahmad, ada masukan Pak Ahmad? Silakan Pak Ahmad. Secara umum Bu Ades ini sudah mencoba ya untuk menampilkan apa yang sudah dia usahakan, dia tampilkan sebaik mungkin. Kita kasih apresiasi juga. Memang mungkin dari sisi keterbatasan waktu juga, di samping memang juga sekarang ini kan udah agak siang nih ya, sehingga mungkin kondisinya juga kawan-kawan respon. Nah ini akan membuat nanti Bu Ades sendiri akan repot juga gitu menginginkan sambutan atau mungkin tanggapan. Nah itu. Tapi sekali lagi sudah luar biasa gitu ya penanganannya dengan segala yang dimilikinya, mempresentasikannya dengan baik gitu. Itu mungkin Pak Frizal. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Masukannya. Ada lagi Bapak Ibu? Gimana Pak David? Betul Pak, mungkin minta juga dulu tanggapan kepada Bu Ades gimana perasaannya saat ini Pak. Karena kan udah selesai dia tampil Pak, mungkin apa maksudnya perasaan yang dirasakan sekarang lah mungkin gitu Pak. Oke, terima kasih Pak David. Ya gimana Bu Ades rasanya setelah tampil ini gitu ya? Apakah sudah sesuai kah dengan yang di RPP dan LKPD-nya gitu ya? Nah, silakan Bu Ades, gimana rasanya? Rasanya yang pasti udah lega Pak. Jadi terima kasih lah teman-teman tadi udah merespon saya main panggil-panggil aja namanya. Sudah senang lah Pak. Senang ya. Udah sesuai dengan RPP Bu? Apakah dengan LKPD-nya sekalian? Sudah Pak, tapi mungkin nanti ada beberapa perubahan nanti kalau memang saya lihat dari seperti yang Bapak sampaikan tadi nomor rumah, jadi saya harus pastikan narasi LKPD saya harus tepat gitu biar nggak rancu jawabannya. Iya, oke. Ada lagi Bapak Ibu? Tampaknya Pak Farid masih itu ya. Masih jauh di belakang kayaknya. Oke lah, kalau Pak Faridnya belum muncul.
Atau kita lanjut saja, Kak. Nanti Kita lanjut ya, Bu. nanti videonya saya gabung aja nanti. Kalau Pak Farid ngasih apa buat saya. Oke. Oke, Bu Ades ya. Terima kasih Bu Ades atas tampilannya hari ini ya. Cukup luar biasa aja. Cukup luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu kita minta untuk Bapak Ibu yang belum, ini ada Pak Ahmad, Bu Desti tadi, Pak David, Pak Amberto ya? Berto kayaknya Pak. Iya, mana Pak Pak Amberto? Alberto. Sudah saya tadi, Pak. No comment, Pak. Pokoknya sudah bagus yang ditampilkan Pak Ahmad. Memang sebagai penutup yang sangat baik lah di sore hari ini. Nggak salah memang Pak Ahmad terakhir. Jadi dia mengambil semua kelemahan-kelemahan dari penampilan sebelumnya. Jadi kekurangan-kekurangannya dia belajar dari situ. Jadi beliau bisa menampilkan yang terbaik pada hari ini. Bagus, Pak Ahmad. Selamat. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Sebelum kita serahkan ke Pak Ahmad, gimana respon sebagai yang tampil ya untuk per-teaching-nya gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya nampaknya tidak ada Pak Ahmad. Untuk itu kepada Pak Ahmad kita persilakan untuk merefleksi hasil dari penampilan per-teaching-nya. Silakan Pak Ahmad. Ya, terima kasih Pak Afrizal, teman-teman semua yang sudah membantu sekaligus juga bisa bekerja sama ya untuk kelancaran pelaksanaan peer teaching yang saya tampilkan tadi gitu. Kalau mau bicara dengan jujur, sebenarnya ini kegiatan yang membuat saya ini berat sebenarnya. Gitu. Ya, berat bukan karena saya nggak bisa berbicara, tapi saya tidak banyak menguasai tentang teknologi ini. Ini yang membuat saya sulit, gitu. Ya, artinya ketika saya mencoba untuk mencari LKPD, mungkin dari sumber-sumber yang ada di link-link internet itu kesulitan. Juga mungkin mencari video seperti itu. Apalagi ketika saya menyaksikan Bu Eka tampil, Bu Anjar tampil, Bu Betty, Bu Despi yang menggunakan media-media video atau mungkin gaya-gaya aplikasi yang begitu luar biasa, itu minder saya itu tambah gitu kan. Mungkin kalau dari sisi umur mungkin iyalah saya punya pengalaman, tapi dari sisi penguasaan teknologi ini yang membuat saya ini malu gitu. Makanya sekali lagi sebenarnya saya bangga ini dengan kawan-kawan yang ada di sini semuanya ya. Kayaknya waktunya itu betul-betul bisa bermanfaat, sangat luar biasa sekali, waktu singkat tapi penampilannya cukup hebat gitu kan. Saya senang, cuma sayangnya kita ini sangat berjauhan tempat tinggalnya. Sehingga kesempatan mungkin kalau untuk berkomunikasi dengan rileks, dengan mudah ini kayaknya cukup sulit gitu. Mau ketemu Anjar di mana tempatnya jauh, mau ketemu Bu Desvi juga begitu, mau ketemu Pak Ade, nah ini kita semuanya berada mungkin di tempat yang tidak dekat gitu. Sehingga mungkin kalau mau belajar paling-paling nanti cuma sebatas belajar secara online lagi gitu. Paling saya bisa juga nanti dekat dengan Bu Betty, dan kebetulan juga Bu Betty ini luar biasa sekali. Walaupun masih muda, ini termasuk guru yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin nih di masa depan nih kayaknya gitu kan. Karena juga kepala sekolahnya juga bagus, saya tahu itu Bu Rika gitu kan. Jadi insya Allah ini kader terbaik dari SMP 40 yang sudah disiapkan Bu Rika untuk menguasai matematika dengan baik gitu. Tapi yang jelas saya sudah selesai, alhamdulillah, dengan segala kekurangan yang begitu banyak. Saya coba juga untuk menampilkan gitu kan. Karena tuntutan memang harus tampil, ya akhirnya saya paksakan juga tampil. Kalau boleh nggak tampil mungkin nggak tampil gitu kan. Tapi karena ini tuntutan nilai, ya makasih semuanya, Bu Destri, Bu Ades, Bu Eka, Amberto, Ade Chandra, Pak Farid, terutama juga Pak Afrizal, Pak Denny, Pak David, Anjar, Desvi, semuanya. Kita berharap lagi setelah ini mudah-mudahan kita semuanya berhasil dengan baik dan bisa untuk lulus membawa pengalaman yang banyak tentunya.
Itu saja mungkin Pak Afrizal. Terima kasih sekali lagi semua teman-teman saya yang saya cintai atas partisipasinya dan bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ahmad Jamiat ya atas masukan atas refleksi dirinya dan juga masukan-masukan bagi teman-teman yang lainnya gitu ya. Kemudian Bapak Ibu yang lain mungkin saya juga banyak belajar juga dari Bapak Ibu gitu ya, bagaimana untuk per-teaching-nya gitu, tidak hanya memberikan komentar atau masukan. Saya banyak juga belajar Bapak Ibu. Ya kita kan sama-sama di lapangan ya menghadap anak siswa-siswa kita untuk bagaimana membelajarkan mereka kan gitu ya. Sekarang kan dituntut bagaimana anak-anak untuk belajar, bukan bagaimana yang utama itu kita mengajarnya gitu ya. Kemudian pesan saya Bapak Ibu, mungkin perlu dipahami juga bagaimana kita mengidentifikasi masalah dari awal gitu Bu ya. Kemudian RPP yang kita buat, kemudian LKPD termasuk media dan lainnya yang sebagai tagihan-tagihan Bapak Ibu selama di PPG ini dipahami sehingga nanti waktu ujian komprehensif kita tidak kikuk lagi gitu ya, terutama nanti waktu per-teaching juga gitu. Jadi perlu kita persiapan lebih mantap lagi gitu ya. Kemudian ya misalnya yang tadi yang kita khawatirkan nanti respon dari dosen itu tidak sesuai yang kita harapkan, tentu kita perlu cari solusi lain gitu ya dalam per-teaching nantinya gitu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu ya kalau ada kesalahan gitu ya. Mungkin kalau kekurangan sebenarnya kita sama aja itu ya. Apa namanya, segi pengalaman kita hampir-hampir sama itu Bapak Ibu gitu ya. Cuman saya lebih dulu aja telah melaksanakan atau mengikuti PPG ini gitu aja. Untuk itu terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Izin Pak. Ya Bu Betty. Mengenai Betty tugas. ini anggota Burika ya. Iya Pak. Saya kira di luar Sumbar juga gitu, ternyata di Padang. Di Padang gitu. Pak, berdekatan dengan Pak Ahmad Pak. Iya. Gini Pak mau. Ya silakan Bu. Mau nanya tentang tugas kami ini Pak. Kan nggak perlu diupload ke YouTube nggak Pak, cuman sekedar video aja dikirim dan bentuk link nggak Pak? Iya, cuman kan perlu diupload di LMS-nya kan? Ya di Yang LMS. penting tugas-tugas ya. Tugas-tugas perkuliahan selama PPG ini apapun tagihan di LMS penuhi aja Bu kan gitu ya. Yang memeriksa kan itu nanti ya terutama tentu Pak itu ya Pak Farid selama per-teaching atau selama membuat bahan ajarnya ini gitu. Yang penting penuhin. Ya silakan Bu. Satu lagi Pak, kan ada PPL tuh kemarin dikasih jadwal sama Pak Sadam. Yang hari pertama, hari kedua. Nah, kebetulan nama saya tidak ada di hari pertama, di hari Senin untuk yang uji komprehensif. Apakah artinya di Selasa itu saja saya ujiannya gitu, Pak? Di hari Senin itu nggak ada nama saya gitu, Pak. Saya jatuh di hari Selasa uji komprehensifnya tanggalnya. Ada nama saya di situ gitu, Pak. Untuk Bapak Ibu yang lain, memang satu hari Bapak Ibu ya? Iya, saya lihat berkelompok gitu, Pak. Di Senin itu ada kelompoknya. Gimana Bu Desvi? Kalau saya dapat Selasa, Bu. Jadi di linknya nanti memang Selasa kan gitu ya? Nah, itu kurang tahu Pak. Cuman di jadwal dari Pak Sadam seperti itu. Di hari Senin nama saya nggak ada urutan namanya dibagi ini 2 kelompok. Kami tiga kelompok sehari gitu Pak. Hari Senin 3 kelompok, Selasa 3 kelompok. Saya di hari Selasa. Dosen penguji ada sekalian situ Bu? Ada, dosen penguji sama di hari Senin sama Selasa tuh. Pak Suherman sama, kalau yang saya Pak Suherman sama Bu Sri Elniati gitu, sama di Senin Selasa. Cuma nama saya di Senin nggak ada, di Selasa saja jatuhnya nama saya gitu Pak. Ya gini Bu ya, karena kita banyak itu ya, berapa orang kita? 35 ya. 35 Pak. 35 kita satu angkatan ya, memang dibagi per harinya gitu ya. 35 satu kelompok, kita 13 ini ya, 12 ya. 12 ya 12 mungkin dibagi 2 hari itu, dibagi 2 hari. Ya, kedapatan Ibu di hari Selasa gitu ya. Kok tinta bisa habis ya? Ada lagi Bapak Ibu?
Baik, Pak. Nanti Makasih, Pak. model peer teaching juga penampilan kita. Iya, Pak Jamiat, per teaching juga itu yang diujikan gitu ya, terutama gitu ya. Termasuk nanti kalau misalnya mengenai ya seperti kata-kata Pak Pari tadi, bahwasanya nanti waktu per teaching nanti kita diarahkan kemana gitu ya, sehingga rumit untuk menjelaskannya kalau kita sebagai guru gitu ya. Nah, itu yang perlu pengalaman juga kita sebagai guru. Kalau misalnya arah dari tim penguji itu agak kurang sesuai dengan yang kita harapkan kan gitu ya. Nah, itu yang perlu kita hati-hati juga, perlu kita cermati juga nantinya gitu. Alternatif apa kira-kira jawaban yang akan kita berikan ke tim penguji gitu ya. Kalau kemarin Pak dapat dari informasi dari teman, katanya ada sebagian yang penguji itu tidak ikut respon. Jadi kita ngomong sendiri, jawab sendiri gitu Pak. Jadi menyiasatin seperti itu, nggak ada komentar sedikit pun dari pengujinya. Emang kita Bu ngomong Betty. sendiri dan jawab sendiri gitu. Emang, makanya tadi saya bilang kan. Karena di per-teaching respon teman-teman Bapak Ibu baik, bagus gitu ya. Memang mirip-mirip rasa-rasa di kelas lah kira-kira. Tapi makanya saya bilang, persiapkanlah diri Bapak Ibu nanti kalau bisa ya, kalau saya bilang kalau Bapak Ibu minta pengujinya nanti sebagai siswa nanti bertanya, nanti responnya membuat Bapak Ibu berpikir itu gitu. Jadi makanya saya bilang ini RPP silakan dikerjakan, waktunya 20 menit. Oke, silakan dikumpulkan. Nah, ini Bapak Ibu sudah melihat, mari kita coba lihat RPP ya, LKPD dari kelompok 2. Ibu tampilkan. Tampilkan sendiri. Iya, seperti itu, Pak. Nah, gitu caranya gitu. Makanya itu saya bilang tadi ya. Itu Bu Betty. Satu lagi. Betul Pak. Itu Bu Betty. Betul yang dibilang teman Bu Betty itu. Jadi kalau dari saya menyebut Bu Betty kurang percaya, tanyalah sama Lumi. Iya, ada 2 orang kemarin yang 2021, Pak. Seperti itu semua pengalamannya gitu, Pak. Satu lagi tanya, Pak. Pada saat kita selesai uji komprehensif, apakah ada pertanyaan di luar seputar RPP nanti, Pak? Tergantung pengujinya. Tergantung penguji ya, Pak ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya makanya tadi saya bilang siapkanlah, nanti artinya kalau pengujinya tidak nampak hotnya ketika Ibu tampil, ya bisa jadi pengujinya pengen memastikan, ditanya ini menurut Ibu ada enggak hotnya? Ada Bu di bagian ini ya. Kenapa itu hot menurut Bu? Nanti siapkanlah jawaban itu saya. Pak. Oke Bapak Ibu ya. Izin bertanya dulu Pak, satu aja Pak. Iya Bu Anjar, mungkin sebelum ke Bu Anjar, dia logikanya gini Bu ya. Mungkin kalau kita yang tampil waktu ujian komprehensif yang pertama, mungkin respon dosen itu mungkin lagi fresh gitu ya. Mungkin adalah untuk menanggapi segala macamnya. Tapi kalau misalnya kita ke peserta yang berikutnya, tentu itu tergantung kitanya, apakah itu kita yang masih semangat gitu ya. Kalau misalnya datar aja, intonasinya pun datar, itu kita udah peserta kesekian kali, tentu mereka agak ogah-ogahan juga itu sebagai pengujinya gitu ya. Jadi respon mungkin low di situ bagi Bapak Ibu dosennya sebagai penguji ya. Jadi kita lah sebagai yang lebih aktif ya untuk mengajarnya, lebih semangat gitu, sehingga mereka tertarik juga itu ya untuk menanggapi atau sebagai siswa. Jadi pandai-pandai juga Bu Bapak Ibu gitu. Ya gimana Bu Anjar, silakan. Ya sebelum ke Bu Anjar, intinya Bu Anjar nanti PD saja saya bilang ya. Anggap aja Bapak Ibu itu di kelas kan Zoom-nya bertiga aja ya. Kebetulan saya dapat siang tuh Pak, 1:30 saya dapatnya. Ya, jangan merasa ada perasaan ketika ditanya dijawab. Bayangkan saja ada siswa yang membisikkan ke telinga Ibu jawabannya ada gitu aja gitu. Jadi jangan kikuk. Jadi kalau Ibu kikuk itu ya, itu serangan apapun baru keluar pedang satu, Bapak Ibu udah kabur nanti itu. Gitu. Ada pertanyaan gitu ya. Iya Pak, tadi yang saya tanya Pak, kalau pas UKOM itu Pak, apakah kita langsung peer teaching 30 menit atau sebelumnya ada kayak pertanyaan-pertanyaan atau seperti apa gitu Pak, menurut pengalaman Pak Aprizal dulu?
Kalau saya bukan PPG dulu Bu ya, saya PLPG. Oh, berarti yang Pak Farid aja loh Pak yang dosennya Langsung langsung. aja Bu. Langsung aja. Kan tadi sudah ada slide-nya kemarin saya sampilkan ya. 50 menit itu. Langsung aja nanti Bapak Ibu pada RVP-nya kan nanti di-upload ya di sistem ya. Yang mana yang mau ditampilkan di-upload di sistem, nanti itu dilihat oleh penguji begitu. Itu wajar. Oh, berarti kita langsung tampil Pak ya. Jadi selama di-upload yang 30 bagian menit. mana gitu ya, rencana aksi berapa gitu. Sampaikan rencana aksi 1. Jadi sebutkan itu dulu. Oke. Terima kasih Pak Farid. Satu RPP aja ya Pak ya. Apa Pak Betty? Satu RPP aja ya Pak ya. Oh ya, tampilnya kan 1 cuma 50 menit kan. Oke Pak. Tampil aja yang kemarin ini Bu Betty. Ya, Ya, makanya Pak. saya sarankan ambil aja yang hari yang Bapak Ibu praktekkan sekarang. Lalu Bapak Ibu kan ada libur ya, siapkan ya pengganti respon teman-teman ini gitu. Tadi kan saya sudah kasih ide tuh. Nah, ini silakan RKPD-nya dikerjakan berkelompok. Bapak Ibu sudah taruh di e-learning-nya gitu. Silakan diupload di sana gitu ya. Nah, baik Ibu tunggu 20 menit ya. Oke, Ananda, tunggu sebentar. Ambil nafas sebentar dulu kan. Oke, Ananda, waktu 20 menitnya sudah habis. Nah, Ibu sudah menerima laporan dari kelompok-kelompok ini. Mari kita lihat. Nah, kayak gitu. Kan Ibu aja yang ngomong semua itu selama 30 menit. Ada habis 30 menit. Lihatlah waktunya. Jadi coba latihan sendiri lagi di rumah gitu. Maksudnya. Tampilkan sendiri Bu Betty slide-nya gitu ya. Beri penguatan di situ. Baik Pak. Oh ya, satu lagi mungkin yang saya lupa, ekspresi ya Ibu ya, Bapak Ibu ya. Ekspresi, mimik, penekanan, intonasi itu juga penting gitu ya. Jadi mana yang kesimpulan, nah benar-benar ditekankan ya. Mungkin difokuskan perhatian kan itu intinya ya. Itu aja. Oke Bapak Ibu ya, cukup. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, cukup Bapak Ibu, saya percaya diri ya, yakin bisa nih, saya yakin Bapak Ibu bisa, tinggal semangat, mudah-mudahan fase hukum ini terlalui, habis itu kita PPL lagi, habis itu ujian lagi ya. Nah, silakanlah, sukseslah untuk hukumnya besok dan untuk PPL serta untuk ujiannya. Oke Pak Farid, kita tutup aja Pak Farid ya. Oke, baik Pak Afrizal. Pak Afrizal sudah hostnya, silakan langsung ditutup Pak. Iya, Bapak Ibu ya kita cukupkan aja sampai di sini selama 2 hari per teaching ini. Kemudian hari sebelumnya ya kita juga memandu gitu ya, membuat perangkat pembelajarannya. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada segala kesalahan saya, segala kekurangan itu ya sebagai pamong gitu ya, saya mohon maaf sekali. Yang penting Bapak Ibu, saya percaya kepada Bapak Ibu tetap semangat gitu ya, mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu harapkan lulus